Perkenalkan, kami dari Kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Ananda Dea. Nama saya Aulia Sari. Nama saya Nadia Tulusna. Nama saya Sarah Lestari. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang senyawa bioaktif, senyawa probiotik, dan senyawa prebiotik. Nah, teman-teman, orang-orang bijaksana sering berkata bahwasanya sehat adalah kunci utama di hidup ini, di mana sehat dan bugar adalah dua kunci utama yang harus dimiliki oleh setiap manusia agar hidup ini lebih bermakna. Untuk mewujudkannya, kita dapat melaluinya dengan cara pengaturan makanan, di mana pengaturan makanan ini kita harus mengetahuinya senyawa-senyawa apa yang terkandung di dalam makanan yang kita makan. Nah, yang pertama adalah senyawa bioaktif. Senyawa bioaktif adalah senyawa yang terkandung dalam tubuh tumbuhan dan hewan, di mana senyawa ini banyak loh manfaatnya bagi manusia, di antaranya sebagai antiinflamasi, antioksidan, antibakteri, dan anti kanker. Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri ada alkaloid, flavonoid, triterpenoid, saponin, dan tanin, di mana itu semua termasuk dalam senyawa metabolit sekunder. Untuk contoh-contoh dari senyawa bioaktif, yang pertama ada serat pangan, ada pati resisten, ada fos, kemudian ada inulin, lalu ada antioksidan, kemudian ada probiotik, prebiotik, dan simbiotik. Untuk manfaatnya sendiri yaitu terdapat sebagai antioksidan, antibakteri, anti kanker, dan antiinflamasi. Nah, antioksidan itu sendiri yang bertugas sebagai menangkal radikal bebas agar kita dapat terhindar dari penyakit degeneratif yang contohnya adalah vitamin E dan vitamin C. Yang kedua, senyawa probiotik. Tahu nggak teman-teman apa itu probiotik? Probiotik adalah bakteri baik yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh, khususnya untuk saluran pencernaan. Nah, bakteri baik ini bisa kita dapatkan dari makanan, minuman, maupun suplemen. Dan probiotik itu sendiri memiliki manfaat yang pertama, menjaga daya tahan tubuh, yang kedua, untuk memperlancar saluran pencernaan, yang ketiga, melawan bakteri jahat yang ada pada usus, dan yang paling penting untuk menjaga terjadinya peradangan di dalam usus. Nah, teman-teman sudah tahu belum bagaimana caranya kerja probiotik? Probiotik meningkatkan produktivitas ternak dengan mekanisme melekat atau menempel dan berkolonisasi dalam saluran pencernaan. Berkompetisi dengan mikrobia patogen dengan memproduksi zat antimikroba patogen dan meningkatkan sistem kekebalan inang. Selanjutnya ada jenis-jenis probiotik. Jenis-jenis probiotik terdiri dari beberapa jenis bakteri dan memiliki manfaat tertentu. Yang pertama ada bakteri Lactobacillus. Seperti yang telah kita ketahui, bakteri Lactobacillus banyak terdapat di saluran pencernaan, di makanan hasil fermentasi, saluran cerna, saluran kemih, dan saluran galenika. Bakteri Lactobacillus ini membantu menjaga saluran pencernaan dan membantu untuk orang yang alergi akan laktosa. Yang kedua ada bakteri Bifidobacteria. Bakteri ini banyak ditemukan di dalam usus besar yang berfungsi untuk mengurangi resiko terjadinya iritasi usus. Yang ketiga ada bakteri Streptococcus thermophilus. Bakteri ini banyak ditemukan dalam produksi hasil makanan fermentasi seperti keju, susu, dan yogurt. Yang keempat ada bakteri Saccharomyces. Bakteri ini terdapat di dalam jamur, berasal dari kulit jeruk atau manggis yang berfungsi untuk mengurangi diare. Selanjutnya ada contoh-contoh makanan probiotik. Yang pertama ada yogurt. Seperti yang kita ketahui, yogurt ini adalah hasil fermentasi dari susu. Yang kedua ada tempe. Tempe ini juga hasil fermentasi dari kedelai. Yang ketiga ada acar. Acar adalah makanan simpanan yang dalam prosesnya menggunakan air asam dan garam untuk menambahkan cita rasa. Yang keempat ada kimchi. Kimchi adalah hasil fermentasi sayuran yang ditambahkan bumbu pedas di atasnya. Nah, setelah dijelaskan tentang senyawa probiotik, di sini saya akan menjelaskan tentang senyawa prebiotik. Prebiotik tersendiri adalah makanan bagi probiotik. Prebiotik adalah senyawa natural dalam makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, berfungsi sebagai suplemen untuk mendorong pertumbuhan mikroorganisme yang baik dalam sistem pencernaan. Manfaat prebiotik untuk meningkatkan kesehatan pencernaan dan potensi untuk
menyebabkan penyerapan kalsium. Apa saja yang termasuk ke dalam prebiotik? Yang termasuk ke dalam prebiotik berupa makanan tinggi serat. Contohnya ada gandum, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, asparagus, dan pisang. Nah guys, sekian hasil penjelasan dari kami tentang senyawa bioaktif, senyawa probiotik, dan senyawa prebiotik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum.